selamat datang di channel aku dan terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, di video kali ini aku membahas ya, sebuah kasus orang hilang yang kasus ini sebenarnya secara tidak sengaja diselesaikan oleh korbannya sendiri. Nah lo, gimana coba? Gimana kisahnya? Makanya kalau mau tahu kisahnya, make sure untuk nonton video ini sampai habis. Kisahnya kita mulai dari seorang pemuda yang bernama Jay Mangina, yang nama aslinya ternyata adalah Julian Hernandez. Nah, dia ini tinggal di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Waktu kecil di saat umur J ini 5 tahun, dia ini sudah kehilangan sosok seorang ibu. Nah, jadi ini sama sekali nggak tahu nih ibunya gimana, mukanya gimana, wajahnya gimana, nggak tahu sama sekali. Yang dia tahu cuman tentang ayahnya aja, yaitu Jonathan Mangina. Terus waktu kecil dia ini sering banget nih nanya sama ayahnya, gimana ya tentang ibu, gimana ya wajah ibu. Tapi ayahnya ini selalu menjawab dengan marah-marah, ketus, nggak suka, pokoknya nggak seneng gitu. Nah, ayahnya selalu menjawab kalau ibu kamu itu ninggalin kamu, ibu kamu itu ninggalin kita, ibu kamu itu nggak bakal kembali lagi, ibu kamu tuh begini, ibu kamu tuh begitu. Pokoknya negatif komen deh, pokoknya ayahnya tuh nggak suka banget. Nah, sebagai anak kecil ya udah deh, dia kayak oke-oke aja gitu kan, kayak ya udah deh berarti mungkin ibu aku emang orang yang nggak baik gitu. Ya udah deh dia moving on dengan kehidupannya. Nah, setelah itu tahun-tahun pun terus berlalu sampai akhirnya J ini masuk nih ke Cleveland High School. Nah, di sekolah J ini merupakan murid yang berprestasi. Dia ini anak yang pintar gitu ya, apalagi nilainya semuanya A alias straight A student. Selain jago di bidang akademik, dia ini juga jago nih di bidang olahraga. Terus dia ini juga jadi asisten guru loh, saking pinternya. Nah, kalau menurut teman-temannya, si J ini merupakan teman yang baik ya. Kemudian dia ini pendengar yang baik gitu. Karena setiap kali teman-temannya ini curhat gitu ya, pasti perginya atau larinya tuh ke J. Karena dia ini mendengar dengan baik dan memberikan mungkin solusi kali ya gitu. Nah, pokoknya J ini dapat diandalkan. Ini sih kayak tipe-tipe cowok gebetan zaman sekolah nggak sih ya kan? Udah pinter, cakep, ya kan, jago olahraga gitu ya, rajin, pintar menabung, suka nolongin temen-temennya. Pokoknya gitu deh. Si J ini cuma tinggal berdua ya sama ayahnya karena dia ini nggak punya nih relatif, nggak punya saudara-saudara yang lain. Makanya bonding dengan ayahnya ini sangat kuat. Itu hubungan antara ayah dan anaknya sangat kuat gitu loh. Walaupun ayah ini merupakan single parent ya, tapi ayahnya ini selalu atau menjaga anaknya ini dengan sangat baik gitu ya. Terbukti J ini kan jadi siswa berprestasi gitu, jadi anak yang baik gitu loh. Bahkan walaupun mereka ini punya kepribadian yang berbeda, mereka ini sharing hobi yang sama. Seperti misalnya kalau sore-sore hari mereka ini sering nih jalan-jalan ke taman untuk main lempar bola. Nah, karena itu menurut C, ayahnya ini merupakan the perfect father atau ayah yang sempurna. Tapi semuanya ini amblas ya, buyar, hancur saat J ini udah mau masuk ke kuliah gitu ya. Setelah dia mau lulus dari SMA tuh, dia kan mau lanjut kuliah nih kan. Apalagi dengan nilai yang bagus gitu kan, A semua gitu kan. Istilahnya siswa yang berprestasi gitu kan. Kampus mana sih yang bakal nolak dia gitu. Tapi setiap dia bilang ke ayahnya kalau dia mau masuk kuliah, ayahnya selalu menolak gitu, nggak suka gitu kan, marah gitu, nggak boleh dia kuliah gitu. Bahkan dia sudah beberapa kali minta izin sama ayahnya nih kan, mencoba meyakinkan ayahnya kalau dia mau masuk kuliah, tapi jawaban ayahnya tetap sama, nggak ngebolehin dia masuk kuliah. Ayahnya ini marah-marah, bahkan ayahnya ini bilang, daripada buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk kuliah, mending kamu cari kerja aja full time, atau nggak pergi traveling sana sama teman-teman mumpung masih muda. Kayak what gitu. Si J ini kan tetap kekeh mau kuliah gitu kan. Makanya di tahun 2015 secara diam-diam J ini mendaftarkan diri nih ke kampus yang dia mau gitu kan. Nah, ini dibantu juga dengan konselor dari sekolahnya. Konselor ini seperti guru BK gitu ya. Nah, setelah itu dia ngisi tuh formulir, ngisi berkas-berkasnya gitu kan. Nah, setelah itu dia kirim, dia nunggu tuh. Tunggu, ternyata kok jawaban dari kampus yang dia tuju tuh nggak ada gitu, email nggak ada, telepon nggak ada gitu kan. Nah, kemudian satu hari si kanselernya ini nelpon dia gitu kan, sudah datang ke kantor. Datanglah dia ke kantor. Nah, setelah dia datang ke kantor, ternyata nomor identitasnya atau social numbernya dia, semacam nomor KTP gitu, beda nih, namanya siapa, nomornya atas nama siapa. Lah, kok bisa gitu, bingung kan dia. Akhirnya dia pulang, dia mau nanya nih sama ayahnya gitu. Tapi sesampainya di rumah dia nggak ketemu nih sama ayahnya. Sampai malamnya juga ayahnya nggak pulang-pulang. Ya udah deh gitu kan. Nah, besok paginya setelah dia bangun tidur baru aja kucek-kucek mata. Ada yang gedor-gedor pintu gitu kan di rumahnya, tok 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 gitu. Nah, setelah dibuka ke pintu, ternyata yang datang adalah polisi. Udah ada mobil-mobil polisi juga di depan rumahnya yang sedang menahan ayahnya. Udah tuh dia datang tuh ke kantor polisi kan ikut bareng sama ayahnya. Nah, di kantor polisi ternyata dia baru tahu kalau yang melaporkan ayahnya ini adalah si kanselarnya itu sendiri. Karena kanselarnya ini curiga nih sama ayahnya si J ini. Ternyata di kantor polisi juga
setelah dicek-cek kan identitasnya si J ini, dia dikasih tahu juga nih bahwa dia sebenarnya masuk nih ke dalam daftar anak hilang sejak 13 tahun yang lalu saat umur dia ini baru 5 tahun. Dan nama aslinya adalah Julian Hernandez dan bukan J. Mangina seperti yang dia tahu. Nah, plot twistnya adalah ternyata yang menculik dia ini adalah ayah kandungnya sendiri yang ternyata nama aslinya adalah Bobby Hernandez dan bukan Jonathan Mangina seperti yang dia tahu. Wow, kayak petedis yang bolong gitu kan. J ini juga baru tahu ya kalau ternyata ibunya itu masih ada gitu loh dan juga mencari dia selama bertahun-tahun ini. Ya udah ketemulah dia sama ibunya gitu kan. Nah, karena masalah yang aneh gitu, masalah-masalah yang tiba-tiba ini, J ini juga sempat memposting di situs Reddit dengan tulisan, "Ketika aku masih kecil, aku diculik ayahku tanpa aku tahu." Dan di situ dia juga menuliskan secara panjang lebar gitu ya, dengan kronologinya juga. Nah, jadi kronologisnya begini, 13 tahun yang lalu, tepatnya di musim panas di tahun 2002, Ibu J ini mau pergi sebentar nih, keluar dari apartemennya di Vestavia Hills di Alabama untuk membeli sesuatu. Terus dia minta tolong nih sama ayah kandungnya J, yaitu Bobby Hernandez, untuk menjaga J kecil. Baru aja Ibu J ini keluar dari apartemen, si ayahnya ini sudah mengemas-ngemasi barang J. Terus dia bawa kabur tuh J untuk diasuhnya sendiri. Dan dia hanya meninggalkan secara kertas yang bertuliskan, "Kami pergi, jangan cari kami." Nah setelah ibunya balik, ibu mana yang gak shock kalau anaknya hilang? Terus akhirnya ibunya nih melaporkan ke polisi atas tuduhan penculikan anaknya gitu kan. Nah, Bobby Hernandez sendiri setelah keluar nih dari apartemen itu, dia ini langsung pergi ke bank untuk mengosongkan akunnya. Setelah itu dia pergi berputar-putar, mungkin mencari tempat tujuan gitu, kemana gitu kan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Cleveland, Ohio untuk menetap dan tinggal di sana. Nah, sampai di sana dia mengubah nih identitasnya serta identitas anaknya agar nggak ada nih yang melacak mereka. Nah, setelah tertangkap tadi, ayahnya ini ditahan atas tuduhan penipuan untuk mendapatkan surat SIM dan juga surat-surat untuk mobil ya, kepada Ohio Bureau Motor Vehicle di tahun 2012. Setelah itu, dia dihukum penjara 4 tahun pada bulan April 2016. Nah, tapi baru aja 1 tahun penjara, dia ini minta keluar nih, minta dibebaskan nih, walaupun dia harus berada di bawah pengawasan pengadilan. Tebak guys, karena apa? Nah, karena dia ini kangen nih, dia rindu nih sama anaknya, sama keluarganya, kayak nah, fun fact, Bobby Hernandez ini sebenarnya merupakan veteran Angkatan Laut Amerika Serikat yang sebelumnya tidak punya catatan kriminal. Nah, loh, karena hal ini akhirnya tercoreng juga tuh ya, punya catatan kriminal. Nah, ini salutnya. Si J ini dia memaafkan ayahnya dan juga terus membela ayahnya dengan alasan ayahnya ini telah membesarkan dia, merawat dia dari kecil, terus memberikan dia semua fasilitas yang dia butuhkan. J ini masih tinggal nih di rumah ayahnya di Cleveland, Ohio. Walaupun begitu, dia tetap nih mengunjungi ibunya ya di Alabama, apalagi di saat Thanksgiving dan juga Hari Raya Natal. Nah, itulah sekelumit cerita ya dari J Mangina atau yang nama aslinya adalah Julian Hernandez, yang kalau misalnya dia nggak kekeh, nggak ngotot untuk masuk kuliah dan mendaftarkan nomor sosialnya atau nomor semacam nomor KTP-nya itu, dia nggak bakal tahu kalau ternyata nama aslinya itu siapa dan ternyata dia juga punya seorang ibu. Nah, tapi salutnya dia ini tuh tetap baik gitu loh ya, memang benar-benar anak baik gitu, tetap memaafkan ayahnya, membela ayahnya gitu, bahkan tetap tinggal di rumah ayahnya gitu. Ya kalau menurut opini aku pribadi sih ya, ayahnya ini menurut aku sih memang salah ya, egois gitu ya. Masa hanya karena ingin, memiliki anaknya seorang diri, dia memisahkan antara ibu dan anaknya. Apalagi anaknya waktu itu masih umur 5 tahun, masih kecil banget. Ya emang sih di satu sisi ayahnya ini berhasil, mendidik anaknya gitu ya, terbukti kan dia ini berprestasi ya, jadi anak baik gitu. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh klik likes dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu di videoku yang lain. Bye!